Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Olga dari Kepangeranan Agung Kievan Rus. Video ini adalah video ke-15 dari seri video Perang Rusia-Ukraina. Raja atau ratu keempat dari Kepangeranan Agung Kievan Rus adalah Olga, permaisuri dari Igor pertama atau Igor Rorikovich. Ada dua versi tentang kapan tahun kelahiran Olga, yaitu pada tahun 890 Masehi dan 925 Masehi. Olga meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 969 Masehi. Olga menjadi Pangeran Novgorod dan Pangeran Agung Kievan Rus menggantikan suaminya, sambil menunggu anaknya Sviatoslav yang masih kecil menjadi dewasa. Olga naik tahta pada tahun 945 Masehi dan tahta berakhir pada tahun 960 Masehi. Olga memerintah Kepangeranan Agung Kievan Rus selama 15 tahun. Nama-nama Olga dari Kiev adalah: pertama, Poliga, nama dalam bahasa Slavia Timur Lama. Kedua, Helga, nama dalam bahasa Norse kuno. Ketiga, Algi, nama dalam bahasa Lituania kuno. Empat, Elena, nama setelah masuk Kristen, logat dalam bahasa Slavia Timur. 5. Olena, nama setelah masuk Kristen, logat dalam bahasa Roman. 6. Olga, nama yang diberikan Igor Rorikovich setelah menikah. Olga adalah putri dari Vladimir Rasate, seorang bangsawan dari bangsa Varangian atau Viking yang di kemudian hari menjadi bangsawan kerajaan Bulgaria. Menurut arkeolog Sergei Beletsky, Knyagia atau Kenyas atau Kenes, gelar ratu atau permaisuri Olga, seperti penguasa lain sebelum Vladimir, juga menggunakan biden sebagai simbol pribadinya. Meskipun tanggal lahir Olga tidak diketahui, bisa jadi awal tahun 890 Masehi dan hingga akhir tahun 925 Masehi. Menurut kronik utama, Olga berasal dari Varangian atau Viking dan lahir di Pskov. Sedikit yang diketahui tentang hidupnya sebelum pernikahannya dengan Pangeran Igor pertama dari Kiev dan kelahiran putra mereka Sviatoslav. Menurut Alexei Karpov, seorang spesialis dalam sejarah Rusia kuno, Olga berusia tidak lebih dari 15 tahun pada saat pernikahannya. Igor adalah putra dari pewaris Rurik, pendiri dinasti Rurik. Setelah kematian ayahnya, Igor
berada di bawah perwalian Oleg yang memiliki kekuatan konsolidasi di wilayah tersebut. Penaklukan suku-suku tetangga dan mendirikan ibu kota di Kiev. Federasi suku yang lepas ini kemudian dikenal sebagai Kievan Rus, sebuah wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Drevlians adalah suku tetangga yang dengannya Kekaisaran Rus Kiev yang berkembang memiliki hubungan yang kompleks. Keluarga Drevlian telah bergabung dengan Rus Kiev dalam kampanye militer melawan Kekaisaran Bizantium dan memberikan penghormatan kepada para pendahulu Igor. Mereka berhenti membayar upeti setelah kematian Oleg dan malah memberikan uang kepada seorang panglima perang lokal. Pada tahun 945 Masehi, Igor berangkat ke ibu kota Drevlian, Iskoresten, untuk memaksa suku tersebut membayar upeti kepada Rus Kiev. Dihadapkan oleh pasukan Igor yang lebih besar, keluarga Drevlian mundur dan membayarnya. Ketika Igor dan pasukannya pulang, bagaimanapun dia memutuskan bahwa pembayaran itu tidak cukup dan kembali. Dengan hanya sedikit pengawalan, mencari lebih banyak upeti. Setibanya di wilayah mereka, Drevlian membunuh Igor. Menurut penulis sejarah Bizantium, Leo Dodikon, kematian Igor disebabkan oleh tindakan penyiksaan yang mengerikan, di mana ia ditangkap oleh mereka, diikat ke batang pohon, dan dibelah menjadi dua. De Sullivan telah menyarankan bahwa Leo mungkin telah menemukan versi sensasional dari kematian Igor, mengambil inspirasi dari akun Diodorus Siculus tentang metode pembunuhan serupa yang digunakan oleh kelompok perampok sinis yang tinggal di dekat tanah genting Korintus dan dibunuh oleh Theseus. Setelah kematian Igor pada tahun 945 Masehi, Olga memerintah Kievan Rus sebagai wali atas nama putra mereka, Sviatoslav. Dia adalah wanita pertama yang memerintah Kievan Rus. Sedikit yang diketahui tentang masa jabatan Olga sebagai penguasa Kiev, tetapi kronik utama memberikan penjelasan tentang aksesi ke tahta dan balas dendam berdarahnya pada Drevlians atas pembunuhan suaminya, serta beberapa wawasan tentang perannya sebagai pemimpin sipil orang-orang Kiev. Setelah kematian Igor di tangan keluarga Drevlian, Olga naik tahta karena putranya yang berusia 3 tahun, Sviatoslav, terlalu muda untuk memerintah. Keluarga Drevlian yang didorong oleh keberhasilan mereka dalam menyergap dan membunuh raja, mengirim utusan ke Olga mengusulkan agar dia menikahi pembunuhnya, Pangeran Mal. 20 negosiator Drevlian berlayar ke Kiev untuk menyampaikan pesan raja mereka dan untuk memastikan kepatuhan Olga. Mereka tiba di istananya dan memberitahu ratu mengapa mereka berada di Kiev.
untuk melaporkan bahwa mereka telah membunuh suaminya dan bahwa Olga harus datang dan menikahi pangeran Mal mereka. Olga menjawab, "Usulan Anda menyenangkan saya. Memang suami saya tidak dapat bangkit kembali dari kematian. Tetapi saya ingin menghormati Anda besok di hadapan orang-orang saya. Kembali sekarang ke perahu Anda dan tetap di sana dengan aspek arogansi. Saya akan mengirim untuk Anda besok, dan Anda akan berkata, 'Kami tidak akan menunggang kuda atau berjalan kaki. Membawa kami di perahu kami.' Dan kamu akan dibawa dengan perahumu." Ketika keluarga Drevlian kembali keesokan harinya, mereka menunggu di luar istana Olga untuk menerima kehormatan yang telah dijanjikannya. Ketika mereka mengulangi kata-kata yang dia katakan kepada mereka, orang-orang Kiev bangkit, membawa Drevlian di perahu mereka. Para duta besar percaya bahwa ini adalah kehormatan besar, seolah-olah mereka sedang dibawa dengan tandu. Orang-orang membawa mereka ke pengadilan, di mana mereka dijatuhkan ke dalam parit yang telah digali sehari sebelumnya di bawah perintah Olga, di mana para duta besar dikubur hidup-hidup. Ada tertulis bahwa Olga membungkuk untuk melihat mereka saat mereka dikuburkan dan menanyakan, apakah mereka menemukan kehormatan sesuai selera mereka. Olga kemudian mengirim pesan ke Drevlian bahwa mereka harus mengirim orang-orang terhormat mereka kepadanya di Kiev, sehingga dia bisa pergi ke pangeran mereka dengan hormat. Keluarga Drevlian yang tidak mengetahui nasib utusan diplomatik pertama mengumpulkan sekelompok pria lain untuk dikirim. Orang-orang terbaik yang memerintah tanah Dereva. Ketika mereka tiba, Olga memerintahkan orang-orangnya untuk memandikan mereka dan mengundang para pria untuk muncul di hadapan setelah mereka mandi. Ketika Drevlian memasuki pemandian, Olga membakarnya dari pintu, sehingga semua Drevlian di dalam terbakar sampai mati. Olga mengirim pesan lain kepada keluarga Drevlian. Kali ini memerintahkan mereka untuk menyiapkan madu dalam jumlah besar di kota tempat Anda membunuh suami saya, agar saya dapat menangisi kuburannya dan mengadakan pesta pemakaman untuknya. Ketika Olga dan sekelompok kecil pelayan tiba di makam Igor, dia memang menangis dan mengadakan pesta pemakaman. Keluarga Drevlian duduk untuk bergabung dengan mereka dan mulai banyak minum. Ketika Drevlian mabuk, dia memerintahkan pengikutnya untuk membunuh mereka dan pergi berkeliling sendiri menghasut pengiringnya pembantaian Drevlian. Menurut kronik utama, 5.000 Drevlian terbunuh pada malam ini. Tetapi Olga kembali ke Kiev untuk mempersiapkan pasukan untuk menghabisi yang selamat. Konflik awal antara kedua negara
berjalan sangat baik bagi pasukan Kievan Rus yang memenangkan pertempuran dengan mudah dan mengusir yang selamat kembali ke kota mereka. Olga kemudian memimpin pasukannya ke Iskoresten yang sekarang disebut Korosten, kota di mana suaminya telah dibunuh, dan mengepung kota itu. Pengepungan berlangsung selama 1 tahun tanpa hasil ketika Olga memikirkan rencana untuk mengelabui keluarga Drevlian. Dia mengirimi mereka pesan, "Mengapa Anda bertahan dalam pengepungan? Semua kota Anda telah menyerah kepada saya dan tunduk pada upeti, sehingga penduduk sekarang mengolah ladang dan tanah mereka dengan damai. Tetapi Anda lebih baik mati kelaparan tanpa tunduk pada upeti." Keluarga Drevlian menjawab bahwa mereka akan tunduk pada upeti, tetapi mereka takut dia masih berniat membalaskan dendam suaminya. Olga menjawab bahwa pembunuhan para utusan yang dikirim ke Kiev serta acara malam pesta sudah cukup baginya. Dia kemudian meminta mereka untuk permintaan kecil. "Beri saya 3 merpati dan 3 burung pipit dari setiap rumah." Keluarga Drevlian bersukacita atas prospek pengepungan yang berakhir dengan harga yang sangat murah dan melakukan apa yang dia minta. Olga kemudian menginstruksikan pasukannya untuk menempelkan sepotong belerang yang diikat dengan potongan-potongan kecil kain ke setiap burung. Saat malam tiba, Olga menyuruh prajuritnya untuk membakar potongan-potongan itu dan melepaskan burung-burung itu. Mereka kembali ke sarang mereka di dalam kota, yang kemudian membakar kota-kota itu. Seperti yang dikatakan kronik utama, tidak ada rumah yang tidak habis terbakar, dan api tidak mungkin dapat dipadamkan, karena semua rumah terbakar sekaligus. Ketika orang-orang melarikan diri dari kota yang terbakar, Olga memerintahkan tentaranya untuk menangkap mereka, membunuh beberapa dari mereka, dan memberikan yang lain sebagai budak kepada para pengikutnya. Dia meninggalkan sisa untuk membayar upeti. Olga tetap menjadi Adipati Agung penguasa Kievan Rus dengan dukungan tentara dan rakyatnya. Dia mengubah sistem pengumpulan upeti poliudi dalam reformasi hukum pertama yang tercatat di Eropa Timur. Dia terus menghindari lamaran pernikahan, mempertahankan kota selama pengepungan Kiev pada tahun 968 Masehi, dan menyelamatkan kekuasaan tahta untuk putranya. Setelah penaklukan Drevlian yang dramatis, kronik utama menceritakan bagaimana Olga melewati tanah Dereva, ditemani oleh putranya dan pengiringnya, menetapkan hukum dan upeti. Pos perdagangan dan cadangan berburunya masih ada di sana. Sebagai ratu, Olga mendirikan pos perdagangan dan mengumpulkan upeti di
di sepanjang sungai Mista dan Luga. Dia mendirikan tempat berburu, pos perbatasan, kota, dan pos perdagangan di seluruh kekaisaran. Pekerjaan Olga membantu memusatkan aturan negara dengan pusat perdagangan ini, yang disebut Pogosti, yang berfungsi sebagai pusat administrasi di samping peran dagang mereka. Jaringan Pogosti Olga akan terbukti penting dalam penyatuan etnis dan budaya orang-orang Rus. Dan pos perbatasannya memulai penetapan batas-batas nasional kerajaan. Selama kampanye militer putranya yang berkepanjangan, ia tetap bertanggung jawab atas Kiev, tinggal di Kastil Pisgorod bersama cucu-cucunya. The Primary Chronicle tidak merinci lebih lanjut tentang waktu Olga sebagai wali, tetapi menceritakan kisah pertobatannya ke agama Kristen dan efek selanjutnya pada penerimaan agama Kristen di Eropa Timur. Pada tahun 950-an, Olga melakukan perjalanan ke Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, untuk mengunjungi Kaisar Konstantinus ke-7. Setelah di Konstantinopel, Olga masuk Kristen dengan bantuan kaisar dan patriark. Sementara Tawarik utama tidak membocorkan motivasi Olga untuk kunjungan atau pertobatannya. Itu menjelaskan secara rinci proses pertobatan, di mana ia dibaptis dan diajar dengan cara-cara kekristenan. Kaisar yang memerintah bernama Konstantinus, putra Leo. Olga datang sebelum dia, dan ketika dia melihat bahwa dia sangat cantik dan bijaksana, Kaisar bertanya-tanya pada kecerdasannya. Dia berbicara dengannya dan mengatakan bahwa dia layak untuk memerintah bersamanya di kotanya. Ketika Olga mendengar kata-katanya, dia menjawab bahwa dia masih seorang penyembah berhala, dan jika dia ingin membaptisnya, dia harus melakukan fungsi ini sendiri. Jika tidak, dia tidak mau menerima baptisan. Kaisar dengan bantuan patriark membaptisnya. Ketika Olga tercerahkan, dia bersukacita dalam jiwa dan raga. Patriark yang mengajarinya adalah Iman, berkata kepadanya, "Terberkatilah kamu di antara wanita Rus, karena kamu telah mencintai terang dan meninggalkan kegelapan. Putra-putra Rus akan memberkatimu sampai generasi terakhir dari keturunanmu." Dia mengajarinya ajaran-ajaran gereja dan mengajarinya dalam doa dan puasa, dalam memberi sedekah, dan dalam memelihara kesucian. Dia menundukkan kepalanya dan seperti spons yang menyerap air, dia dengan penuh semangat meminum ajarannya. Sang putri membungkuk di hadapan patriark, berkata, "Melalui doa-doamu, Bapak Suci, semoga aku dilindungi dari kerajinan dan serangan iblis." Pada pembaptisannya, dia dibaptis Helena. Setelah permaisuri kuno,
ibu dari Konstantinus Agung. Patriark kemudian memberkatinya dan memecatnya. Sementara kronik utama mencatat bahwa Olga dibaptis dengan nama Helena setelah Santo Helena kuno, ibu dari Konstantinus Agung. Jonathan Sifat berpendapat bahwa nama baptis Olga berasal dari istri kaisar kontemporer, Helena. Pengamatan bahwa Olga layak untuk memerintah bersamanya di kotanya menunjukkan bahwa kaisar tertarik untuk menikahinya. Sementara Chronicle menjelaskan keinginan Konstantinus untuk mengambil Olga sebagai istrinya yang berasal dari fakta bahwa dia berwajah adil dan bijaksana juga. Menikahi Olga pasti bisa membantunya mendapatkan kekuasaan atas Rus. The Chronicle menceritakan bahwa Olga meminta kaisar untuk membaptisnya, mengetahui bahwa sponsor baptisannya dengan aturan kekerabatan spiritual akan membuat pernikahan di antara mereka semacam incest spiritual. Meskipun keinginannya untuk menjadi Kristen mungkin tulus, permintaan ini juga merupakan cara baginya untuk mempertahankan independensi politik. Setelah pembaptisan, ketika Konstantinus mengulangi lamaran pernikahannya, Olga menjawab bahwa dia tidak dapat menikah dengannya karena hukum gereja melarang seorang putri baptis menikahi ayah baptisnya. Setelah pembaptisan, kaisar memanggil Olga dan memberitahukan kepadanya bahwa dia ingin Olga menjadi istrinya. Tetapi dia menjawab, "Bagaimana kamu bisa menikah denganku setelah kamu membaptisku dan memanggilku putrimu? Karena di antara orang Kristen itu haram, seperti yang kamu sendiri harus tahu." Kemudian kaisar berkata, "Olga, kamu telah memperdayaku." Dia memberinya banyak hadiah emas, perak, sutra, dan berbagai vas, dan memecatnya, masih memanggil putrinya. Francis Butler berpendapat bahwa cerita proposal itu adalah hiasan sastra, menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat tidak mungkin pernah benar-benar terjadi. Padahal pada saat pembaptisannya, Konstantinus sudah memiliki seorang permaisuri. Selain ketidakpastian atas kebenaran cerita Tawarik tentang peristiwa-peristiwa di Konstantinopel, ada kontroversi mengenai rincian pertobatannya menjadi Kristen. Menurut sumber-sumber Rusia, dia dibaptis di Konstantinopel pada tahun 957 Masehi. Namun, sumber-sumber Bizantium menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristen sebelum kunjungannya pada tahun 957 Masehi. Tampaknya ia dibaptis di Kiev sekitar tahun 955 Masehi, dan setelah pembaptisan kedua di Konstantinopel mengambil nama Kristen Helen. Olga bukanlah orang pertama dari Rus yang berpindah agama dari cara pagannya. Ada orang Kristen di Istana Igor yang telah mengambil sumpah di gereja Saint Elias di Kiev untuk perjanjian Rus.
Bizantium pada tahun 945 Masehi. Tapi dialah individu Rus yang paling kuat untuk menjalani pembaptisan selama hidupnya. The Primary Chronicle melaporkan bahwa Olga menerima berkat patriark untuk perjalanan pulangnya, dan begitu dia tiba, dia tidak berhasil untuk mencoba mengubah putranya menjadi Kristen. Sekarang Olga tinggal bersama putranya Sviatoslav, dan dia mendesaknya untuk dibaptis. Tetapi dia tidak mau mendengarkan sarannya. Meskipun ketika ada pria yang ingin dibaptis, dia tidak menghalangi, tetapi hanya diejek. Karena bagi orang kafir, iman Kristen adalah kebodohan. Mereka tidak memahaminya, karena mereka berjalan dalam kegelapan dan tidak melihat kemuliaan Tuhan. Hati mereka dikeraskan, dan mereka tidak dapat mendengar dengan telinga mereka atau melihat dengan kata mereka. Karena Salomo telah berkata, perbuatan orang-orang yang tidak benar jauh dari kebijaksanaan. Karena aku telah memanggil kamu, dan kamu tidak mendengarkan aku. Aku mempertajam kata-kataku, dan kamu tidak mengerti. Tetapi kamu telah meniadakan semua nasihatku, dan tidak akan menerima celaanku. Karena mereka membenci pengetahuan, dan mereka tidak memilih takut akan Tuhan. Mereka tidak mau menerima nasihatku, tetapi meremehkan semua teguranku. Bagian ini menyoroti permusuhan antara agama Kristen di Ruskip pada abad ke-10. Dalam kronikel, Sviatoslav menyatakan bahwa para pengikutnya akan tertawa jika dia menerima agama Kristen. Sementara Olga mencoba meyakinkan putranya bahwa pengikutnya akan mengikuti keteladanannya jika berpindah agama. Usahanya sia-sia. Namun putranya setuju untuk tidak menganiaya orang-orang di kerajaannya yang pindah agama, yang menandai titik balik penting bagi kekristenan di daerah tersebut. Terlepas dari perlawanan rakyatnya terhadap agama Kristen, Olga membangun gereja di Kiev, Pskov, dan tempat lain. Pada saat kematiannya, tampak upaya Olga untuk menjadikan Kievan Rus sebagai wilayah Kristen telah gagal. Meskipun demikian, misi kristenisasi Olga akan membuahkan hasil oleh cucunya Vladimir, yang secara resmi mengadopsi agama Kristen pada tahun 988 Masehi. Tawarik utama menyoroti kekudusan Olga berbeda dengan orang-orang kafir di sekitarnya selama hidupnya, serta pentingnya keputusannya untuk pindah agama ke Kristenan. Olga adalah pendahulu dari tanah Kristen. Bahkan ketika hari musim semi mendahului matahari dan fajar mendahului hari. Karena dia bersinar seperti bulan di malam hari, dan dia bersinar di antara orang-orang kafir seperti mutiara di lumpur. Karena orang-orang itu kotor dan belum disucikan dari dosa mereka dengan baptisan suci. Tapi dia sendiri dibersihkan oleh pemurnian suci ini.
Dia adalah yang pertama dari Rus untuk memasuki kerajaan Allah. Dan putra-putra Rus dengan demikian memuji dia sebagai pemimpin mereka. Karena sejak kematiannya dia telah bersafaat dengan Tuhan atas nama mereka. Pada tahun 1547, hampir 600 tahun setelah kematiannya pada tahun 969 Masehi, Gereja Ortodok Rusia menobatkan Olga sebagai seorang santo. Karena pengaruh dakwahnya, Gereja Ortodok Timur, Gereja Katolik Yunani Rutenia, dan Gereja Katolik Yunani Ukraina menyebut Olga dengan kehormatan Isa Apostolos, setara dengan para rasul. Dia juga seorang santo di Gereja Katolik Roma. Hari raya Olga adalah 11 Juli, tanggal kematiannya. Sesuai dengan biografinya sendiri, dia adalah pelindung para janda dan orang yang berpindah agama Kristen. Olga dihormati sebagai santo di negara-negara berbahasa Slavia Timur, di mana gereja-gereja menggunakan ritus Bizantium. Gereja Ortodok Timur, terutama di Gereja Ortodok Rusia, Gereja Katolik Yunani, terutama di Gereja Katolik Yunani Ukraina, di gereja-gereja dengan Luteranisme ritus Bizantium, dan di Gereja Katolik Roma di Rusia ritus Latin. Setelah meninggalnya Olga, banyak gereja dan monumen dibangun untuk menghormati Olga. Bangunan-bangunan di Ukraina yang dibangun untuk menghormati Olga adalah: pertama, Katedral Saint Ola di Kiev diresmikan tahun 2010. Kedua, Gereja Saint Ola dan Elizabeth di Lviv. Ketiga, Gereja Volodymyr dan Ola di Khodoriv. Keempat, Gereja Saint Volodymyr dan Ola di Podosip, Lviv Rayon, Lviv Oblast. Kelima, Gereja Saint Volodymyr dan Ola di Stary Dobrotvir, Sirvonorad Rayon, Oblast Lviv. 6. Gereja Saint Volodymyr dan Ola di Birki Yavoriv Rayon, Oblast Lviv. Ketujuh, Gereja Saint Volodymyr dan Ola di Horodok, Oblast Lviv. Kedelapan, Gereja Ortodok Saint Olga di Korosten, Oblast Jitomir. Di Rusia, Olga juga didirikan monumen maupun gereja, antara lain: pertama, monumen Saint Olga oleh Vyacheslav Kilikov di Pisikov tahun 2003. Kedua, monumen Saint Olga oleh Zurab Sereteli di Pisikov pada tahun 2003. Ketiga, jembatan Olga di Pisikov. Keempat, kapel Saint Olga di Pisikov. 5. Bandara Princess Olga di Pisikov. Sejak tahun 2019, melalui kemenangan dalam
jajak pendapat melawan Alexander Nevsky. 6. Monumen Saint Olga di Vladimir. 7. Monumen Saint Olga di Moskow. 8. Saint Olga hadir di monumen di Millennium Rusia di Veliki Novgorod. 9. Katedral Katolik Roma Saint Olga di Lyublino, Moskow, diresmikan tahun 2003. 10. Katedral Ortodok Rusia Saint Olga setara dengan Rasul di Ostankino, Moskow, diresmikan tahun 2014. 11. Katedral Ortodok Rusia Saint Olga setara dengan Rasul di Solsenvo, Moskow, diresmikan tahun 2015. 12. Saint Olga Katedral Ortodok Rusia setara dengan Rasul di Olga, Primorje. Di Amerika Serikat juga didirikan bangunan untuk menghormati Olga, yaitu Saint Volodymyr dan Gereja Katolik Ukraina Ola di Chicago. Di Kanada juga didirikan bangunan untuk menghormati Olga. Pertama, Saint Vladimir dan Olga, Katedral Katolik Ukraina dan Balai Paroki di Winnipeg, Manitoba. Kedua, Saint Vladimir dan Olga, Gereja Katolik Ukraina di Dauphin, Manitoba. Ketiga, Saint Vladimir dan Olga, Gereja Katolik Ukraina di Windsor, Ontario. Di Australia juga didirikan bangunan untuk menghormati Olga, yaitu Gereja Saint Vladimir dan Ola di Woodville, Australia Selatan. Para sejarawan secara tradisional berfokus pada peran Olga dalam penyebaran agama Kristen ke Eropa Timur dan Rusia, serta perannya dalam menasihati putranya melawan penganiayaan orang Kristen di Ruskiv. Publikasi modern di sisi lain mencerminkan minat yang lebih luas pada Olga di luar perannya dalam memperluas susunan Kristen. Merinci ceritanya, sebuah artikel pada tahun 2018 mengklaim dia menunjukkan kepada orang-orang sebangsanya bagaimana seorang wanita dapat memerintah dengan kekuatan dan keputusan. Klaim kronik utama Rusia bahwa Olga adalah keturunan Viking juga mendapat perhatian karena kemungkinan kontribusinya terhadap semangat pejuangnya. Thomas Crockwell berkomentar, jika ada orang suci yang jahat sampai ke tulang, itu adalah Olga, putri Kiev. Dia membawa kekejaman ke tingkat yang baru. Sejarawan Rusia Boris Akunin berpendapat, meskipun dia tentu saja menaklukkan kembali Drevliansk, hanya pembunuhan terhadap utusan pertama mereka yang masuk akal, karena Iskoresten hanya 2 hari perjalanan dari Kiev, sehingga
sulit untuk menyembunyikan pembunuhan publik pertama. Menurut kronik utama, Olga meninggal karena sakit pada tahun 969, segera setelah pengepungan kota oleh Pečeknek. Ketika Sviatoslav mengumumkan rencananya untuk memindahkan tahtanya ke wilayah Danub, Olga yang sakit meyakinkannya untuk tinggal bersamanya selama hari-hari terakhirnya. Hanya 3 hari kemudian dia meninggal dan keluarganya serta seluruh warga Kievan Rus menangis. Sviatoslav mengumumkan kepada ibunya dan para bangsawannya, "Saya tidak peduli untuk tetap tinggal di Kiev, tetapi lebih suka tinggal di Peryaslavek di Danub. Karena itu adalah pusat kerajaan saya, di mana semua kekayaan terkonsentrasi, emas, sutra, anggur, dan berbagai buah-buahan dari Yunani, perak dan kuda dari Hongaria dan Bohemia, dan dari bulu, lilin, madu, dan budak Rus." Tapi Olga menjawab, "Kamu melihatku dalam kelemahanku. Mengapa kamu ingin pergi dariku?" Karena dia sudah dalam kesehatan yang genting. Karena itu, dia memprotesnya dan memohon kepadanya terlebih dahulu untuk menguburkannya dan kemudian pergi kemanapun dia mau. 3 hari kemudian, Olga meninggal. Putranya menangisi dia dengan duka yang mendalam. Demikian pula cucu-cucunya dan semua orang. Dengan demikian, mereka membawanya keluar dan menguburkannya di makamnya. Olga telah memberikan perintah untuk tidak mengadakan pesta pemakaman untuknya, karena dia memiliki seorang pendeta yang melakukan upacara terakhir atas putri yang disucikan. Olga meninggal pada tanggal 11 Juli 969 pada usia 79 tahun atau 44 tahun. Ingat, dalam catatan sejarah ada 2 versi tahun kelahiran Olga. Meskipun ia tidak menyetujui tradisi Kristen ibunya, Sviatoslav mengindahkan permintaan Olga agar pendetanya Gregorius mengadakan pemakaman Kristen tanpa upacara penguburan kafir. Makamnya tetap berada di Kiev selama lebih dari 2 abad, tetapi dihancurkan oleh tentara Mongolia Tatar dari Batukan pada tahun 1240. Demikian video tentang Olga dari Kepangeranan Agung Kievan Rus. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.